Hello and welcome back to channel Carvaganza. Let's talk about cars. Dan sekarang kita sudah berada di samping Porsche 911 GT3 RS. Ini adalah model terbaru dari Porsche yang punya tampilan garang banget dan tentunya pasti keren banget. Seperti apa spesifikasinya dan apa sih keunikan dari mobil ini? Ikuti terus video ini. Kalau ngeliat tampangnya, tentu ini mobil kayaknya lebih cocok untuk menjajal trek atau sirkuit. Jika Anda berpikiran seperti itu, tentunya benar. Namun, ini sebenarnya mobil yang bisa digunakan di jalan raya, walaupun lebih difokuskan kepada trek. Jadi ini bisa dikatakan ini paket lengkap bagi Anda yang menginginkan mobil dengan karakter performa balap, tapi tetap bisa dipakai di jalan raya. Dan kalaupun misalnya digunakan di trek, tidak perlu membawa tim atau mekanik seperti beberapa mobil dari brand-brand lainnya yang kalau kita beli mobil itu tidak bisa dimiliki atau dibawa pulang. Jadi kalau misalnya mau dipakai di trek harus bawa mekanik yang secara resminya. Nah ini nggak perlu nih karena semuanya udah whole package nih, udah disetting sedemikian rupa agar mudah digunakan oleh sang pengemudi. Penguatan performa dari Porsche 911 GT3 RS ini bukan terletak pada mesinnya, namun aerodinamika atau struktur bangun dari 911 GT3 RS ini. Pengaplikasian serat karbon tentunya sudah dilakukan, mulai dari kap depan ini, kemudian atap, dan yang paling menarik adalah pintunya, di mana ini pertama kalinya Porsche menggunakan pintu dengan serat karbon. Kemudian ada beberapa aerokit yang melingkupi seluruh bagian dari mobil ini. Yang pertama adalah di bagian kap ini sebagai pengalir udara panas. Kemudian di bagian bumpernya ini yang menarik nih. Jadi dia tentunya ada underlips ya, ada underlip. Kemudian di samping sisinya ini dibuat ada semacam sirip. Di mana yang paling menariknya adalah bagian bodi depan ini, bumper depannya dibuat masuk ke dalam untuk mengakomodasi adanya sirip ini. Fungsinya tentu untuk mengalirkan udara, di mana tentunya akan meningkatkan aerodinamika. Selain dari samping depannya ini, di bagian atas atau di area fendernya juga ada ini saluran untuk aerodinamikanya, di mana dia akan mengalirkan udara dari chamber atau ruang roda ke luar. Menariknya lagi, seperti bagian depan di mana bumper ini dibuat masuk ke dalam, ini bagian belakangnya ini, belakang roda ini juga dibuat masuk ke dalam dan diberikan adanya aerokit. Ini tentunya berfungsi untuk mengalirkan udara menjauhi mobil sehingga ia dapat bergerak lebih cepat dan stabil. Nah, udara ini tentunya akan terus mengalir ke belakang. Nah, ada lagi nih lubang di mana fungsinya selain aerodinamika ini juga sebagai intake di mana udara masuk kemudian dialirkan ke belakang menuju ruang mesin. Kalau di model-model Porsche yang biasanya ini nggak ada nih. Nah, pada GT3 RS ini dihadirkan. Apalagi dari aerokitnya ada di belakang sini. Nah, ini seperti bagian depan dibuat celong atau cekung ke dalam, kemudian diberikan aerokit yang berfungsi mengalirkan udara. Tentunya ini selain aerodinamika, tentunya ada downforce dan sebagainya, ini akan membantu meningkatkan performa dari mobil. Tentunya di bagian belakang sudah dilengkapi dengan diffuser yang mengalirkan udara sehingga udara yang berputar di belakang ini bisa dialirkan dengan lebih baik. Di balik pelek ini tentunya ada sistem pengereman yang masif ya, karena mendukung performa untuk di-track dan dia materialnya adalah tentu seramik. Dan dia dijepit dengan kaliper, untuk di depan nih 6 piston, sementara di belakangnya 4 piston. Tentunya konfigurasi itu sangat mumpuni ketika mobil diajak berkendara di track atau sirkuit. Ini dia bagian paling menarik daripada Porsche 911 GT3 RS. Wing yang besar banget masif dan ini tentu akan menghasilkan downforce yang juga cukup besar. Kalau digabungkan dengan flap di depan, ini bisa menghasilkan 800 kg downforce di mana ia bersifat dynamic. Ini dibuat dari material serat karbon dan tentunya karena dia bersifat dynamic atau bisa bergerak secara automatically, dia punya perangkat pneumatic. Menariknya si sirip ini, bagian belakang ini bisa menekuk hingga derajatnya cukup tinggi lah. Di sini ada tulisan Porsche ini di bawah ini. Kalau ini naik ke atas, tulisan Porsche ini kelihatan menampilkan bahwa ini mobil yang benar-benar atraktif. Hal menarik lainnya adalah aerokit yang diletakkan di bagian atap. Ini ada dua nih, di ujung sana dan ujung sini. Ini nyatanya punya fungsi yang sangat krusial bagi performa Porsche 911 GT3 RS. Jadi, udara panas yang keluar dari radiator depan, yang kemudian dialirkan keluar atau menjauhi dari mobil menggunakan flap yang ada di depan atau sirip yang ada di depan, ini dijaga tetap di luar mobil oleh si aeroket yang ada di atap ini sehingga tidak masuk ke dalam ruang mesin.
Katanya bahkan kalau ini dilepas, performa atau tenaga dari mesinnya sendiri akan berkurang beberapa horsepower. Tentunya 1-2 horsepower itu akan mempengaruhi kecepatan saat berada di track. Dan ini nyatanya sangat krusial. Urusan jantung mekanis dari Porsche 911 GT3 RS ini yang menggunakan mesin 6 silinder straight atau horizontal, menghasilkan tenaga 517 horsepower dan torsi 465 Nm. Tentunya ini disalurkan ke roda belakang. Di atas catatan kertas, 0 ke 100 km per jamnya membutuhkan 3,2 detik. Yang menariknya, mobil ini jika disandingkan dengan mobil balap dari Porsche lainnya, nyatanya dapat menyaingi bahkan menyamakan waktu tercepatnya. Kalau ngeliat bagian depannya, biasanya ini diisi dengan bagasi, ruang bagasi. Tapi nyatanya untuk 911 GT3 RS ini, bagasi ini dimanfaatkan Porsche untuk menempatkan radiator yang lebih besar dan berjumlah satu ya. Jadi satu tapi ukurannya besar. Dan tentunya ini ada kisi-kisinya. Fungsinya untuk mengalirkan udara panas. Jadi udara panas ini akan dikeluarkan melalui lubang yang ada di kap ini untuk kemudian dialirkan menjauh dari mobil. Kalau kita lihat dari kapnya sendiri ini, dia diberikan lubang, kemudian ada flapnya ini, ada siripnya ini. Siripnya ini berfungsi menjauhkan angin yang lewat dari sini, menjauh dari mobil. Dan sekaligus menarik udara panas yang keluar dari radiator. Udara di sekitar radiator ini akan ditarik nih keluar, menjauhi mobil. Lantas mengapa radiator yang ada di kiri dan kanan dihilangkan? Karena diganti dengan flap yang membantu downforce dari kendaraan ini. Menariknya, flap ini bekerja secara sinkronis atau secara sinkron dengan wings yang masif di belakang. Jadi pergerakannya ini sama, namun pembagian dari downforce-nya sendiri 30% di depan, 70% tentunya di belakang untuk mobil dapat berhenti atau mengurangi kecepatannya dengan cepat dan tetap menempel ke jalan. Walau mobil ini lebih diperuntukkan ke track, namun fitur kenyamanan tetap disematkan oleh Porsche ke dalam kabin. Mulai adanya head unit, bahkan adanya AC. Nah, untuk head unit sendiri, ini dia tenggelam di dalam dashboard dan nggak terlalu besar sebenarnya. Tapi ini punya fungsi yang cukup memadai, sangat memadai. Ada navigasi udah pasti ya. Dan tentunya ini bisa terhubung ke smartphone melalui Apple CarPlay maupun Android Auto. Di bawahnya ini ada beberapa tombol ya. Ini ada tombol fungsi mulai dari hazard, kemudian ketinggian daripada suspensinya, kemudian ada karakter suspensi ini bisa diatur nih di sini juga. Ini sebenarnya pengaturan ini bisa dilakukan saat drive mode-nya ini normal ataupun sport. Ya, jadi ini shortcut gitu. Bahkan juga bisa electronic stability control bisa di off-in juga. Jadi saat posisi normal maupun sport ini bisa diatur. Atau mau matiin traction control, tinggal ditahan aja nih. Nah, dia mati nih. Jadi electronic stability control dan traction control saat mode normal dan sport. Nah, ini bisa dimatikan juga jadinya. Gitu. Oke, lanjut ke bawahnya, tentu ada ventilasi AC, ini bisa diatur ya, standar lah ya. Kemudian pengaturan atau panel AC-nya ini diletakkan di ujung konsol tengah. Nah, kemudian untuk pengaturan temperatur maupun AC-nya ini bentuknya tuas seperti ini. Ada dua knop putar, ini untuk mengatur multimedia. Ke bawahnya ini adalah sistem atau tuas transmisinya. Simple, sederhana, dan ini bisa diubah ke manual tentunya. Dan tarik lagi ke bawah, ini ada tulisan GT3 RS dan beberapa material karbon bisa terlihat di area kabin. Dan tentunya fitur-fitur standar lainnya yang menunjang kenyamanan. Seperti speaker dari Bose Premium ini, artinya memberikan kualitas suara yang bagus. Kemudian jok yang ini tentunya gaya bucket yang menggenggam atau meluk penggunanya. Dan dia menggunakan material kulit, dan ini materialnya juga bisa ditemukan di kemudi maupun di dashboard. Namun yang berbeda adalah posisi tombol-tombolnya dan ada beberapa fitur tambahan yang menunjang performa saat dikendarai cepat. Ada apa aja? Yang paling utama tentunya di area kemudi. Di area kemudi ini Anda bisa mengatur informasi yang muncul di panel instrumennya, di mana panel instrumen ini menggunakan
gabungan antara analog dengan digital, di mana bagian tengahnya ini adalah analog yang merupakan putaran mesin. Kemudian kiri kanannya ini ada display yang menginformasikan tentang kendaraan. Nah, yang menariknya ini di kemudi ini ada 4 tombol yang mengatur dari fungsionalitas kendaraan yang mempengaruhi performa berkendara dengan model tombol dan knop putar. Kalau kata Porsche sih, model knop putar ini dan tombol ini lebih mudah digunakan ketika pengemudinya ini mengendarai dengan cepat di jalur sirkuit. Namun sebelum masuk ke PASM ini, untuk dapat mengontrol ketiga tombol yang warna merah, biru, dan kuning ini, Anda harus masuk dulu ke drive mode. Drive mode-nya ini ada pilihannya, ya ini normal, kemudian sport, baru masuk ke track. Kalau ke track, nah ini baru bisa diatur nih ketiga tombol ini. Untuk active suspension management ini bisa diatur dari tingkat kompresinya dan reboundnya. Kompresinya waktu menekan, rebound tuh waktu dia mantul. Ini bisa diatur. Mau dibikin stiff, tinggal putar dua yang atas dan bawah ini ke kiri. Jadi yang atas ini nanti berfungsi untuk suspension depan, sementara yang di bawah ini jadi suspension belakang. Ini bisa diatur nih dari -4 sampai +4. Jadi kalau +4 tuh berarti semakin kaku, sementara -4 tuh semakin soft. Nah, setelah active suspension management, di bawahnya ada torque factory plus, dimana harus diaktifkan juga dengan dipencet tombolnya, baru dia bisa diputar-putar gitu. Selanjutnya di bawahnya ini adalah Porsche torque factory plus. Sebenarnya ini diferensial atau mengatur distribusi tenaga ke roda ya, antara kiri dan kanan. Nah, ini kalau diatur ada dua pilihan, ini coast dan power. Nah, untuk pengaturannya sendiri ya mirip-mirip seperti PASM. Jadi yang kanan ini untuk coast, yang kanan atas ini untuk coast, yang bawah ini untuk power. Knop yang selanjutnya adalah electronic stability control dan traction control. Untuk mengaktifkannya sama seperti sebelumnya, yaitu pencet tombolnya, kemudian baru diatur. Kalau pengaturan di bawahnya ada pilihan dynamic, ini bisa diatur nih. Cuma saat mode dynamic, dia batasnya itu dari 1 sampai 7. Nah, untuk reboundnya kuning ini yang di bawah nih jadi yang belakang, sementara yang atas ini jadi untuk roda depan atau suspensi depan. Kemudian di balik kemudinya ini tentunya ada pedal shift. Nah, pedal shiftnya ini menggunakan magnetik dan feel-nya juga dibuat lebih keras gitu. Jadi feel-nya si pengemudi saat pergantian gear itu bisa terasa banget. Ini juga ada roll bar yang juga dari karbon. Artinya mobil ini mengejar keringanan ya, jadi lebih ringan untuk mendapatkan performa lebih mumpuni. Oke, itu dia tadi tampilan dari kabin Porsche 911 GT3 RS. Ya, itu dia tadi review dari Porsche 911 GT3 RS. Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan di kolom komentar di bawah. Dan mobil ini nyatanya masih belum mengetahui apakah dijual apa enggak, tapi Porsche sendiri masih menunggu kuota yang diberikan oleh prinsipal. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan jangan lupa untuk baca artikel lengkapnya di carvaganza.com, auto.com, dan zkwheels.co.id. Dan jangan lupa untuk subscribe channel di Official Auto Carvaganza dan Zkwheels Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.